2-3 menit terakhir saya kasih contoh bahwa ternyata 10 kali itu tidak susah sekali. Ya, susah-susah amat. Tapi perlu dibuktikan nih. Kasus tukang bakso. Ya. Bisnis eksponensial 10 kali. Jadi pertanyaan seperti ini, Pak. Bagaimana cara menjadi pengusaha bakso milenial? Tanpa modal, anti bangkrut, bisa untuk ratusan juta per bulan, bisa jadi miliuner dalam 2 tahun. Yang pertanyaannya, kalau tanpa eksponensial mindset, tidak akan bisa. Kira-kira ada yang punya gambaran bagaimana cara Bapak atau kita memulai bakso milenial? Kuncinya di mana, Pak? Variasi accessibility. Ya. Bisa jadi miliuner dalam 2 tahunnya gimana? Kita semua ingin kalau bisa dilaksanakan. Coba Bapak buktikan nanti dengan buat project. Tidak perlu, ini kan hanya contoh bakso, belum tentu hanya bakso. Tapi kita ilustrasikan bakso. Kenapa? Supaya saya bisa keluarkan angka-angka. Nah, Pak, kenapa kalau demikian tidak semua tukang bakso jadi miliuner? Kalau kita bisa membantu tukang bakso jadi miliuner, kenapa enggak, Pak? Nah, coba. Kita lihat bagaimana caranya ini bisa terjadi dengan eksponensial. Intinya hanya eksponensial. Tanpa eksponensial tidak akan bisa. Jadi harus ada eksponensial mindset, ada eksponensial way of doing. Ya. Coba caranya seperti ini. Cara baru bisnis berkolaborasi. Bakso paling modalnya kan anggap ini Bapak juga nggak punya uang sama sekali. Pinjam dana 5 juta ke investor, ke saudara, ke temen, ya, ke Yuti, ya, pinjam 5 juta. Atau pinjam ke saya, tapi Bapak janji dalam setahun balikin 50 juta. Jadi pinjam modal 5 juta, bilang ke temen saya balikan 50 juta. Kira-kira ada yang ngasih, Pak? Ada, Pak. Banyak, Pak. Banyak itu, Pak. Banyak. Kenapa sengaja? Nah, ini kan cara berpikir. Kalau Bapak pinjam 5 juta dibalikin 6 juta, nggak bakal ada yang ngasih, kan susah. Jadi intinya pada saat kita datang ke investor pingin membiayain bisnis kita, ya harus ngasih banyak ke investor, Pak. Ya, dalam hal ini 10 kalinya ya. Nah, masalahnya kan tinggal Bapak yang berpikir bagaimana supaya bisa sampai 10 kalinya. Jadi cari modal bukan masalah, sebenarnya masalah kita yang terlalu nggak mau ngasih terhadap partner bisnis kita, ya. Anggap 5 juta modal kita, ya. Penjualan bakso wajar lah kalau hanya 50 mangkok sehari. 1 mangkok 10.000 kan 500.000 sehari ya, Pak. Anggap untungnya setengahnya. Wajar kalau sebagai tukang bakso, saya udah banyak tanya-tanya tukang bakso. Pak, sedikit katanya 250.000. 50 mangkok itu kan sedikit. Tapi katakanlah hanya demikian. 250.000 profit sehari. Ya. Sebulan untungnya 6 juta. Itu adalah bisnis yang sangat bagus. Ya. 1 bulan bisa kembali uangnya. Wah. Bisnis apa tuh yang 1 bulan bisa kembali? Ya, inilah yang menyebabkan dia bisa dieksponensial. Kenapa? Karena ROI-nya dalam 1 bulan. Saya yakin di luar sana bisnis Starlink tuh ya, apa? Star keliling, Starbucks keliling. Itu saya juga cerita apa bisa 500 itu untungnya sebulan sehari. Penjualan bisa 1 juta, 1,5 juta ya. Banyak ada yang cerita begitu. Oke. Anggap saja Pak, dalam 1 bulan dapat 6 juta. Nah, kegiatan kita adalah setiap 2 bulan buat gerobak baru.
Dalam setahun ada 64 gerobak ya, setidaknya bulan kedua ada 2. Bulan keempat sudah 2 kali 2 jadi 4. Yang berikutnya ada 8 gerobak, 16 gerobak, 32 gerobak, sampai 64 gerobak. Ini dalam nggak nyampe setahun, katakan dalam 6 bulan. Anggap aja lah setahun. Jadi Bapak punya 64 gerobak dalam setahun. Kali 6,25, 400 juta. 1 bulan. Okay. Pendapatannya 400 juta 1 bulan. Wah, hebat sekali. Kuncinya adalah manajemen orang yang 64 tadi. Karena kita tahu ROI-nya kan 1 bulan udah kembali, uangnya jangan dipakai lagi 2 bulan berikutnya untuk buat gerobak baru, mencari orang, mereka jalan. Jadi intinya ini, di akhir tahun Anda punya bisnis yang profitnya 400 juta. Profit setahun 4,8 miliar. Ini sebenarnya eksponensial organisasi. Jadi kalau kita bisa memanage eksponensial organisasi seperti ini, kita punya perusahaan yang menghasilkan 4,8 miliar 1 tahun. Dengan cara model bisnis seperti ini. Ya. Bikin bakso. Okay. Baksonya bisa Bapak ganti dengan hal apapun yang Bapak lihat yang punya ROI yang cukup penghasilan harian. Okay. Nah, dari sini konsep eksponensial sudah dilaksanakan. Ya. Tinggal tahapan berikutnya. Dari 4,8 ini apa yang dilakukan? Anda dituntut membuat perusahaan dengan cara baru, inovasi tadi, akselerasi yang cepat, jangan lambat-lambat, besar-besaran, dan dapat diperjualbelikan. Ini kunci penting. Harus bisa diperjualbelikan berkali-kali. Jadi mindset sebuah pengusaha harus punya perusahaan yang bisa dijual berkali-kali. Bukan bikin perusahaan untuk dinikmati seumur hidup. Jadi kalau bisa perusahaan itu untuk Bapak jual. Dibeli lagi, dijual, dibeli-belikan. Ya, jual belikan artinya menjadi aset. Intinya membentuk tim dan membuat sistem. Itulah yang membuat valuasi perusahaan naik. Ya, sekarang ini kalau Bapak punya perusahaan, harga perusahaan itu ya rata-rata ya 5-10 kalinya lah daripada EBITDA, profit tahunan. Jadi kalau Bapak tadi EBITDA-nya dalam setahun 4 miliar, berarti harga perusahaannya 40 miliar. Ya, semacam itu. Jadi harus dibentuk dalam sebuah perusahaan dan sebuah tim. Ya, jadi profit setahunnya 4,8, berarti harga perusahaannya 48 M. Tinggal perlu dalam 2 tahun rekening banknya bagus, SOP-nya ada, segala macam dalam bentuk sesuatu yang memang bisa divaluasikan. Inilah valuasi perusahaannya, 4,48 M. Dalam berapa tahun? 2 tahun bisa dikerjakan. Bekerja sama dengan investor, tambah inovasi beberapa, bisa ditingkatkan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tergantung investor yang Bapak investorkan dengan katakanlah dengan Indofood, ya tentunya biasanya lebih cepat valuasinya naik. Lalu lepas sahamnya 50% pada saat setelah 1 cycle bekerja sama dengan investor. Ya, Bapak kurangi sahamnya jadi 50 atau 25%. Jadi intinya itu sebenarnya yang dilakukan dengan beberapa perusahaan yang sudah berjalan. Tukang bakso berbeda dengan pengusaha bakso, berbeda dengan bisnis bakso. Bapak tambah inovasi digital menjadi seperti ini. Misalkan, jadi ketahuan sedang di mana tukang baksonya, ya, berapa penghasilan dan sebagainya. Ini jadi perusahaan yang memang bisa divaluasi secara digital. Setelah itu Bapak lepas saham-sahamnya, ya tidak perlu semuanya dipunyai, uang yang ada dijadikan investasi di perusahaan-perusahaan lain. Jadi Bapak berubah dari seorang bisnis menjadi investor. Ya. Ini yang diharapkan sehingga Bapak juga bisa membantu orang-orang lain menjadi seorang pebisnis juga. Karena kebanyakan sekarang bisnis itu susah Pak, tidak punya modal, susah Pak, sama bank tidak dikasih.
Ya, perlu investor-investor ini, angel investor, yang bisa membantu mereka. Ya. Jadi kalau Bapak tadi bikin perusahaan seperti ini yang nanti harganya 48 M, ya kasih saham lah tukang baksonya. Karena Bapak punya tim katakan 64 orang atau katakanlah 100 orang tukang bakso. Ya, satu orang dikasih 0,5% saham, misalkan. Ya, 0,5% dari berapa? 0,5% dari 50 M kan lumayan. 2, ya berapa? 2 M-an lah ya. Ya, Bapak tingkatkan lagi dari sini menjadi investor. Nah, investor seperti tadi, dana diinvestasikan dalam sebuah perusahaan. Ya, standar perusahaan ada banyak investor-investor, kalau kita lihat VC itu venture capital, dia minta dalam 2-5 tahun harus 10 kalinya. Baru didanai. Ya, katakanlah Bapak menjadi tadi jadi VC-nya, venture capital. Dengan uang 48, 10, ya 2-5 tahun berikutnya jadi 480. Ya, good story dulu. Dari sekian, berarti intinya Bapak tinggal komunitasnya ada, bikin lembaga institusi finansial, organisasinya diperbesar. 480 dari 5 juta pinjaman. Nah, masalahnya 480 berapa kali? Lebih dari 10 kali. 2-5 tahun. Ya, katakanlah 5 tahun. Sesuatu yang worth it untuk dipikirkan. Ya, bisa punya usaha senilai 500 dalam 5 tahun dengan modal 5 juta. Ini yang disebut dengan eksponensial. Ya, tidak mudah. Kalau tidak mudah, semua orang sudah melakukannya.